Sesaat lagi Ada akan menyaksikan morning show yang dipersembahkan oleh Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Morning Show, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di sini aku Mulan Kirana bersama rekanku Zafira akan membawakan narasumber yang keren-keren loh. Karena kayaknya hari ini ya, mungkin percakapan kita nih ya, ini cocok banget nih buat bagi kalangan mahasiswa nih, karena membicarakan tentang keseharian nih ya. Apa tuh kak? Ada deh pastinya. Apa mau langsung kita panggilin narasumber? Boleh, ayo. Ayo tuh. Tapi bentar ya, kita suap dulu gimana? Oh, boleh. 1, 2, 3. Nah, di sini udah ada narasumber yang keren loh. Boleh? Boleh. Mau Kenalan dulu kali ya. Mending Akang atau tetehnya dulu nih. Ladies first kali ya. Boleh kak. Kenalin, nama aku Insira Fatima dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, Kira-kira mau dipanggil siapa nih teh? Panggil Lara aja nih. Gampang lah ya. boleh. Kenalin, nama aku Abu Rahman Najwa Najudin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo. Halo. Kira-kira mau dipanggil siapa nih Akang nih? Panggil Ajuan. Ajuan aja ya. Gimana nih kabar kalian? Ada kesibukan apa aja akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukannya mungkin gimana ya, biasa namanya mahasiswa ya, kuliah, pulang, tugas. Kumpul ya. Atau mungkin kurang-kurang? Iya. Tapi katanya gimana nih? Kesibukannya nggak jauh beda sih kayaknya ya. Karena baru semester 1 juga, jadi masih banyak waktu kosong, paling kuliah, pulang, tugas, nongkrong lah ya. Tapi nongkrongnya nggak weekend, soalnya weekendnya tutorial. Kali. Mau langsung ke pertanyaan nih? Boleh. Gimana Akang teteh nih? Udah siap? Boleh. Oh. Oke, langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Dan nomor 1 nih. Jadi gimana sih pendapat kalian ya? Seberapa penting mental health itu? Terus gimana cara ngatasinnya? Versi kalian aja gimana? Boleh dari siapa? Akang apa teteh dulu nih? Aku dulu deh, kan tadi udah. Kalau menurut aku pribadi ya, kesehatan mental itu sangat penting. Jadi sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangat perlu untuk dijaga. Kita harus menjaga kesehatan mental kita untuk tetap stabil dan tetap baik, karena apapun yang akan kita lakukan itu sangat berpengaruh dengan mental health kita. Ketika mental health kita sedang baik-baik saja, maka apa yang kita lakukan pun akan berdampak positif gitu. Sedangkan bila mental health kita sedang kurang baik, sedang sakit gitu ya, maka apa yang kita lakukan pun akan terasa kurang gitu, entah itu kurang positif ataupun tidak berdampak baik kepada yang lain. Nah, kalau dari saya pribadi, cara untuk mengatasi kesehatan mental itu, yang pertama saya selalu mengevaluasi diri. Jadi saya lihat dulu nih apa yang salah pada diri saya, apa yang kurang, apa yang perlu saya perbaiki. Kemudian saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya mulai konsul gitu ke baik ke yang berpengalaman ataupun ke teman-teman sekitar gitu, biar minimal ada teman untuk cerita gitu, gak dipendam sendiri. Nah, itu sih dari Ringan kali ya, meringankan. Iya, betul. Boleh ya tetehnya? Kalau dari aku sih ya sama pentingnya ya, karena kalau kita mentalnya lagi sakit bakal ngaruh juga ke kesehatan fisik. Tapi kadang nggak selalu yang kelihatan
lemes gitu, yang kayak sendirian gitu, yang selalu dapat gangguan mental. Enggak juga, karena terkadang ada orang yang kayak ceria, kayak social butterfly banget nih orangnya, tapi ternyata di balik keceriaannya itu kayak dia merasa sendirian. Kalau kalian ingat, pernah ada kasus bunuh diri mahasiswa baru-baru ini yang lumayan lah ya, dia mahasiswa di Unit bergengsi. Kelihatannya juga orangnya ramah banget, ceria, personal branding yang dia bangun tuh kayak udah bagus banget. Tapi kan kita nggak ada yang tahu kalau dia tuh lagi sakit, karena saat orang itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kebayangkan sebesar apa pressure yang dia hadapin. Jadi kayak menurut aku dari sana kita bisa belajar kalau kesehatan mental itu harus benar-benar dijaga, dan kita nggak bisa menjudge kesehatan mental orang lain karena kita nggak tahu kehidupannya, kita nggak tahu tuntutan keluarganya, kita nggak tahu lingkungannya, kita nggak tahu apa sih yang dia dapetin setiap harinya, terus nggak tahu gimana pengelolaan cemasnya. Karena kadang buat seseorang yang nggak bisa mengelola kecemasannya sendiri aja, itu kayak bisa tiba-tiba kena panic attack, dan kalau udah sampai kena panic attack tuh kayak udah parah banget kan. Mending kalau cerita doang ke temen atau ke orang tua, kayaknya lebih baik cerita sama orang yang emang ahli di bidangnya, misalnya kayak dia pergi konsultasi ke psikolog atau gimana. Karena kalau kita udah ngerasa ada yang sakit nih, kayaknya emang harus pergi ke dokter, jangan kayak ya udah kita biarin aja. Karena kesehatan mental itu kayak bom waktu yang kalau makin disimpan dipendam, nanti kayak suatu saat dia udah nggak kuat, meledak. Berat banget ya dipikir-pikir. Teteh gimana sih cara ngatasinnya ya? Kalau aku sendiri sih biasanya cara ngatasinnya pergi liburan, karena Healing lah ya. healing lah ya. Ya. Ya kalau nggak kayak kasih waktu buat diri sendiri, kayak me time, atau padahal cuma sekedar baca buku aja gitu sebentar, tapi rasanya kayak jadi punya ruang dimana kita tuh bisa jadi diri kita. Nah, jadi harus kalau bisa mah nyari kesenangan Iya. diri sendiri aja lah ya. Kayak lebih ayo bisa menikmati hidup aja. Baru pertanyaan nomor 1 aja udah. Wah. Aduh, gitu ya. Mau lanjut ya? Pertanyaan kedua? Lanjut. Pertanyaan kedua ya. Akhirnya itu kan banyak lah ya orang pada ngomong toksik gitu kan lah ya. Mau nanya nih, gimana sih tanggapan kalian tentang adanya toxic relationship ini nih? Terus pasti pernah lah ya. Siapa tahu relate kali ya. Kayaknya bukan kayak emang pernah, kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Boleh, siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh, teteh dulu. Boleh. Boleh. Bukan hubungan percintaan Iya. aja ya, teman, keluarga gitu. Kalau menurut aku toxic relationship tuh kayak ngaruh banget ya ke kehidupan. Soalnya kadang hubungan kita sama orang lain nih, nggak harus sama pasangan, misal hubungan kita sama orang tua. Kadang kita tuh merasa kalau kayaknya orang tua kita toksik banget ya sama kita, kayak pingin memaksakan apa yang mereka pingin, padahal kayak kita tuh nggak sanggup. Cuma balik lagi, kalau emang kita menerima tuntutan orang tua itu sebagai tekanan, kita bakal jadi kayak pusing, stres sendiri. Menurut aku hal yang paling toksik itu iya dari orang tua, karena kita kan tiap hari sama mereka. Atau mungkin aku harus bersyukur karena orang tua aku bukan tipe yang menuntut, cuma terkadang kayak ada harapan mereka yang buat aku itu pressure banget, ya terbebani. Soalnya gimana ya, kalau meski orang tua itu nggak ngomong, tapi kan kita suka peka sendiri ya, suka tahu apa yang dia mau. Iya, nah terus kadang kalau nggak hasilnya kita dapat nggak sesuai sama harapan orang tua tuh kayak kita jadi stres, kok bisa segala macam. Padahal ya udah tinggal kita komunikasiin aja sama orang tua, kan namanya juga komunikasi pasti dua arah ya. Jadi nanti pasti nemu solusinya, nggak yang harus selalu
ngikutin atau selalu pinginnya kita doang yang didengar, enggak. Jadi kayak hubungan, namanya juga hubungan dua arah ya, jadi kayak harus komunikasi aja. Cuma kayak kalau toxic relationship yang sama pasangan sih alhamdulillah yang enggak pernah. Tapi kalau toxicnya friendship pernah lah ya, soalnya setiap circle pertemanan pasti ada sih tiap pertemanan. Ada ya, apalagi kalau cewek pasti ada yang pingin si dunia itu cukup berpusat sama dia, atau kayak yang drama queen banget, yang gitu-gitu lah ya, namanya juga pertemanan ya. Cuma pinter-pinter kita milih aja. Pada akhirnya sendiri gimana nih? Kalau dari aku pribadi ya, kan tadi kalau tetehnya mungkin bukan tentang pasangan. Kalau aku justru tentang pasangan. Waduh. Jadi ini sharing aja ya cerita gitu. Beberapa bulan ke belakang itu aku sempat ngalamin yang namanya toxic relationship. Nah jadi aku itu ngerasa hubungan kita itu gak baik-baik aja nih. Jadi effort yang aku kasih gak sesuai dengan apa yang aku terima gitu. Udah ada feedback lah. Nah feedbacknya ada cuman kurang gitu, gak sebanding. Iya. Nah makanya aku ngerasa kayak kan ini hubungan dua orang ya, tapi kenapa yang ngejalaninnya, yang ngusahainnya, yang bertahaninnya itu kayak cuma aku doang gitu. Nah makanya hubungan itu kan harusnya tetap dijaga ya. Maksudnya apapun ada masalah apapun harus cerita, nah diomongin. Nah apa yang salah nih, apa yang kurang nih, kita kedepannya maunya gimana nih. Nah sedangkan beberapa bulan kemarin itu aku kayak ngerasa sendirian aja gitu, ngerasa kurang dihargai lah. Nah kalau untuk masalah pertemanan sendiri biasa ya, namanya pertemanan ada aja kayak misalkan kalau kita itu misalkan kurang dihargai sama teman, misalkan kayak kita udah bikin planning nih buat main kemana, terus harinya kapan gitu udah jelas semuanya, tapi ada aja gitu teman yang masih cuek, yang masih acuh kayak gimana dia aja deh kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kurang dihargai banget ya. Berarti harus ini ya, harus saling menghargai aja. Milih-milih teman juga ya, yang sefrekuensi lah ya, bisa dibilang lah ya. Aduh, gimana nih mau, karena mungkin akan lagi sedih ya, jadi kita hibur dengan games aja, gimana nggak sih? Oh, langsung aja gamesnya nih. Langsung boleh ya. Gamesnya mungkin di sini Q&A lah ya, pilih aja salah satu. Bener banget. Boleh langsung ke pertanyaan ke-1? Boleh. Kalian itu lebih milih diputusin apa mutusin sih? Apa alasannya? Alasannya tuh apa? Dari Kamu siapa? nggak sih Kak? Yang baru putus? Iya. Boleh. Kalau aku pribadi sih milih diputusin ya, karena kalau diputusin itu kayak ada motivasi tersendiri gitu buat ngebuktiin kalau kita itu bisa jadi lebih baik, kita itu bisa jauh lebih baik, bisa hidup tanpa dia gitu ya. Karena baru ngalamin jadi ya. Really? Tetenya Iya sih, kayaknya sama diputusin. Soalnya kalau kita mutusin tuh suatu saat kalau ingat kayak pasti ada rasa penyesalan, kenapa sih lo aku minta putus gitu kan. Cuma kalau diputusin tuh ya ada motivasi tersendiri buat jadi lebih baik. Terus kayak jadinya kalau ketemu lagi juga nggak ada penyesalan yang ya udah nggak apa-apa. malah harus ngerasa bangga. Iya. gitu lah ya. Kenapa dulu gue mau? Iya. Mau sama modal kayak Jijik, iya gitu. Iya. Masa jijik geli gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua, mungkin pilihan kedua ya. Kira-kira nih Akang Teteh ini lebih milih teman atau pacar nih? Siapa dulu nih? Sulit ya? Waduh sulit. Kalau harus milih pacar atau temen, gimana situasi? Cuma aku kalau buat sekarang bakal lebih milih temen tuh yang tiap Senin sampai Jumat ketemu di kampus, terus kayak masih bisa main bareng. Karena kalau sekarang
Kalau sama pasangan karena aku LDR ya, jadi kayak pulangnya Sebulan sekali aja susah ya. iya, udah kayak gitu, udah kita nunggu dia pulang, pas ketemu dibatasi waktu. Aduh. Sayang sekali. Ya jadi sih sekarang mah teman aja dulu, maaf ya kak. Maaf ya, gitu tuh pacarnya maaf nih. Sekarang milih teman dulu. Nanti kalau ketemu pasti milih ya. Dipilih tuh. Ya kalau udah ketemu temennya di skip dulu. Maaf ya, ditolak dulu buat mainnya gitu. Kalau kamu sendiri nih? Kalau aku sendiri sih untuk saat ini milih teman ya. Karena kan pacar lagi gak punya nih. Pasti beda lagi gitu ya, Ang. Bisa jadi beda. Bisa jadi. Yang penting sih bisa atur waktunya aja ya. Misalkan pun kalau di hari yang sama itu harus milih, kita lihat dulu aja keperluannya apa gitu. Kalau misalkan ternyata sama teman emang buat tugas, buat masa depan ya, kenapa enggak ngorbanin pacar buat itu? Aduh. Tapi kan yang jadi penentu masa depan tuh gimana tuh? Kan masih ada Pasangan gitu. hari selanjutnya. Besoknya masih bisa ketemu lagi, masih bisa Seharian malah ya. Aduh. Seharian. Tugasmu itu setengah hari gitu lah ya. Boleh lanjut pertanyaannya. Kalian itu lebih milih LDR apa yang sekota? Enak kok tetehnya Maya. Udah kejawab kayak tadi udah spoiler gitu ya. Tapi boleh siapa dulu nih? Akang dulu deh. Siapa tahu ada nih yang Aduh, nyantol dikit. Aku sih milih LDR ya. Soalnya kayak lebih menantang aja gitu. Terus kan di umur sekarang kayak lebih fokus ke pendidikan dulu aja gitu. Jadi lebih LDR. Dia ngejalanin hidup dia, kita ngejalanin hidup kita dulu. Yang penting nanti ada yang penting waktunya gitu. Yang penting mah komunikasi Nah, lah ya. komunikasi lancar. Jaga kepercayaan juga. Betul. Boleh banget. kalau aku sih kayaknya nggak milih LDR ya. Kalau bisa yang sekota, kenapa harus LDR ya? Cuma hari ketemu kan kayak susah. kenapa harus milih yang LDR? Cuma sebelumnya kita tuh aku sama dia tuh suka SMA, jadi kayak ya udah nggak apa-apa kalau menjalani hubungan ya. Terus kayak karena buat masa depan dia harus kuliah di kota lain, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kan aku juga maksudnya kuliah Tujuannya juga sibuk jelas lah ya. Dia di sana juga kuliah, kita di sini juga kuliah. Sama-sama ngejar Cita-cita cita-cita. masa depan loh teh. Iya sih. Saya ketemu terus juga bosen ya. Iya bener banget gitu ya. Boleh lanjut? Kira-kira nih Kang Tetehnya lebih milih yang muda atau yang lebih tua nih? Pasangan nih. Aduh, Gimana? Kita dulu ya. Boleh? Boleh? Tanya aja. Aku lebih milih yang lebih tua sih. Soalnya kalau yang lebih tua tuh karena laki-laki ya, masa kayak kita yang nentuin segala macam, enggak. Kalau laki-laki lebih tua tuh rasanya kayak ada orang buat melindungi, terus kayak ada orang buat ditanyain, karena kayak maksudnya dia pasti bakal lebih dulu nyobanya. Jadi ya gitu-gitu aja sih, kayak biasa cewek. Karena aku kayak anak kecil jadi butuh ngomong. Waduh. Jadi kayak ayah bawa anak ya. Mau kemana nak? Gitu ya. Tapi emang sih ya rata-rata tuh cewek nyari yang lebih tua supaya apa ya? Biar ada yang jagain juga, ngerasa Mungkin biar lebih dewasa. juga gitu. Boleh akalnya? Kalau aku lebih pilih yang lebih muda ya. Nah kan aku cowok nih. Jadi kan kalau tadi cewek butuh dilindungin, butuh kayak dibimbing. Nah kalau aku justru harus dilindungi, harus ngebimbing gitu. Jadi aku lebih milih yang lebih muda sih. Terus kira-kira kalau ada nih ya teteh-teteh nih ya, itu dari sana tuh yang mau gitu lah ya, ada yang ngincer gitu ya. Mungkin akan nyari yang sifatnya kayak anak-anak kan biar bisa manjain gitu ya. Bisa. Tapi kalau misalnya nih ada teteh-teteh yang sifatnya akan mau nih, cuma dia lebih tua. Iya, gimana tuh? Kalau emang cocok ya, kenapa enggak? enggak? Oh, Umur gak masalah ya kalau cocok gitu. Oh cocok. boleh nih yang mau Boleh. boleh juga nih ya. Boleh nih
mumpung jomblo. Daripada keburu nanti ada yang ngebat gitu aja. Boleh lanjut pertanyaan terakhir nih ya. Teteh akang ini lebih milih sibuk punya pasangan yang sibuk atau punya banyak waktu yang luang sih? Alhamdulillah nggak sih, Kang? Boleh. Aku lebih milih pasangan yang sibuk ya. Misalkan usia kita itu usianya produktif ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan kita punya suatu hubungan tapi dua-duanya sibuk. Asal sama-sama punya waktu bareng, nyempetin waktu buat pasangan, terus komunikasinya tetap dijaga dan sama-sama fokus buat masa depan dulu gitu. Karena kan kalau jodoh nggak kemana ya. Bener banget. Jadi biar nggak ada alasan buat kalau ada banyak waktu luang juga bingung kan ya kan ya mau ngapain, bisa dibilang gabut lah ya. Kalau sama-sama sibuk kan enak, aku ini dulu gitu. Boleh katanya? Kalau aku sih kayaknya lebih suka punya pasangan yang sibuk ya. Jadi kayak kalau dia sibuk, aku jadi juga kalau sibuk nggak terbebani gitu loh. Nggak overthinking Iya, lah ya, iya. apalagi ceweknya Iya, banyak iya. overthinking apalagi Udah tanya jadi sifat yang khas. apalagi tanya LDR ya, kalau pacarnya nggak sibuk nggak masuk ke anggotaan pasti Organisasi. waduh Iya sih, karena kayak kalau misal nih dia ada rapat apa gitu, terus kayak kalau kitanya juga punya kegiatan, jadinya ya udah sama-sama punya kesibukan sendiri. Jadi kayak nanti kalau punya waktu kosong tuh kayak jadi cerita hari ini gimana sih. Kadang kalau ditanyain kayak how about days atau kayak gimana harinya, itu sesederhana itu tapi menyenangkan aja gitu ya. Kayaknya udah dulu kali ya, karena takutnya juga kita mengganggu akang tetehnya nih, punya kesibukan atau punya ada jadwal kuliah lagi nih ya. Oke, akang teteh, makasih udah menghadiri semuanya. Aduh, jadi seneng gitu ya kita bisa ngobrol-ngobrol tuh ya, Punya ilmu yang punya ilmu lagi, bahas wawasan ilmu yang luas lagi. Gak kerasa ya teh. Kerasa juga nih ya. Oh ya, sebelum pergi nih Akang Teteh ya, maaf mau nanya lagi nih, biar gimana ya kesan kalian untuk yang pada nonton nih gimana nih ya tentang yang tadi udah kita obrolin ya. Boleh? Teteh? Kalau pesan aku buat yang nonton nanti lebih ke coba dijaga lagi komunikasinya, mau itu sama orang tua, mau sama temen, mau sama pasangan. Terus coba lagi ngenalin diri kalian, karena yang cuma bisa ngenalin dan ngertiin diri kalian itu cuma diri kalian sendiri. Jadi kalau menurut kalian kayaknya ada yang salah, ya cepet-cepet cari tahu masalahnya, terus perbaikin. Kalau emang udah ngerasa lingkungan yang kalian ada sekarang ini toksik, coba kalau nggak bisa dikomunikasiin, ya udah berarti emang kalian harus cari lingkungan yang baru, yang lebih sehat, yang lebih menunjang masa depan kalian. Biar gak jadi stres sendiri ya. Nggak batin, nggak kepikiran, udah tugas banyak ditambah mikirin ini. Aduh, gitu. Boleh apa? Dari aku pribadi ya, pesan-pesannya buat teman-teman semua, lebih aware lagi sama mental health kalian masing-masing, terus sama kesehatan mental teman-teman kalian juga. Jadi maksudnya saling jaga gitu ya. Jangan sampai kalian sendiri atau teman-teman kalian sendiri ngerasa kesepian. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, minimal kita punya teman cerita, minimal ada yang selalu kita hubungin gitu. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan one day kita kenapa-napa gitu, kalau misalkan kita butuh bantuan apa, bakal ada selalu orang yang buat ngebantu kita. Waduh, karena kita sebagai manusia juga nggak bisa ya hidup Iya, sendiri ya. Kita juga pasti butuh orang lain. pasti ada aja gitu masalahnya. Namanya masalah pasti selalu datang. Iya. Kalau kita nggak minta tolong ke teman, Siapa siapa lagi? lagi? Apalagi anak-anak rantau sekarang Iya. juga ya. Aduh. Udah Gak kerasa ya. mungkin dari kita juga
juga bisa nyimpulinnya di jawaban akang sama tetehnya. Mungkin lebih kita jaga lagi mental kita, komunikasinya juga harus kita bisa baik lah ya ke teman atau ke Orang tua saudara. juga, betul. Harus lebih baik lagi lah ya. Kalau ngomong juga sama teman juga mungkin harus lebih hati-hati atau biar nggak nyakitin mentalnya juga. Lebih menyeleksi gitu. orang-orang yang mau masuk kehidupan kita. Iya, benar banget tuh. Udah. Sekali lagi Udah terima kasih sih, ya. makasih banget sekali lagi udah mau nyempet-nyempetin waktu lah ya Kang Teteh. Buat teman-teman juga nih jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi situasi kayak gini lah ya, bisa dibilang pancaroba, panas hujan, mudah banget kesalahan penyakit. Terus di luar sana juga jangan lupa memakai masker, selalu jaga jarak aja sih ya. Yaudah, Teman-teman, sampai jumpa Sampai lagi jumpa di teman-teman show. Dadah. Hitting that bitch. Now it's me.